lagi. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kamu yang sedang menonton atau sedang mendengarkan podcast pada hari ini. Selamat datang di podcast Algons atau PNG, di mana kita bisa sharing banyak cerita, pengetahuan, dan juga inspirasi dong tentunya. Perkenalkan, aku Nesa dan aku merupakan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi angkatan 2024. Aku senang banget nih sekarang bisa meng-host podcast pada episode kali ini, dan semoga teman-teman yang sedang menonton dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat dalam menjalani aktivitasnya. Nah, kali ini aku akan membahas topik yang menurut aku tuh teman-teman pasti udah tahu sih, cuman belum tahu lebih dalamnya tuh gimana sih. Nah, kali ini kita akan membahas child free dan iman Katolik itu jalan hidup atau tanggung jawab moral ya gitu. Nah, karena topiknya cukup kompleks, di sini kita kedatangan narasumber yang tentunya sudah siap dong. Kita sapa dulu ya. Halo Romo Siga. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun mereka berada. Iya. Apa kabar Romo? Kabar baik. Sudah siap untuk menjadi narasumber hari ini? Siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke topiknya. Nah, menurut Romo, apa sebenarnya pandangan gereja terhadap tujuan pernikahan? Pada prinsipnya Gereja Katolik memandang perkawinan itu menghormati pasangan, lalu menerima kehadiran anak-anak. Dan yang ketiga itu bagaimana anak-anak itu didampingi, dididik secara Katolik, terutama ajaran cinta kasih dan pengorbanan diri dan pertumbuhan dalam kepribadian, bertumbuh secara sehat baik jasmani maupun rohani. Nah, tapi gimana sama pasangan yang mau child free gitu? Gimana sih pandangan gereja terhadap pasangan yang mau child free? Baik, saya akan coba maksudnya semoga sama ya. Kalau tujuan perkawinan itu bahwa kesejahteraan bagi suami istri, lalu menerima kehadiran anak-anak dan mendidiknya secara Katolik. Jikalau ada pasangan dengan pandangan menikah dan bebas dari kehadiran anak-anak, justru ini yang dipersiapkan dalam Gereja Katolik. Maka di dalam Gereja Katolik itu ada persiapan pranikah Katolik. Kalau dia mau menikah secara Katolik, dia harus mengasihi pasangannya, dia harus menyerahkan dirinya kepada pasangannya dalam cinta, maka dia hidup bersama dan dalam situasi suka dan duka. Nah, dalam situasi dan duka, kehadiran anak-anak itu buah perkawinan, anugerah, berkat. Jadi memang yang pertama pasangan mengungkapkan kasihnya kepada pasangannya, suami pada istrinya dan istri kepada suaminya. Dan ketika Tuhan memberikan berkat kehadiran anak-anak itu harus diterima. Kalau motivasi sejak awal tidak mau menerima kehadiran anak-anak, diberi pengertian supaya bisa memaknai bahwa kehadiran anak adalah keberlanjutan akan karya ciptaan Tuhan. Jadi meneruskan kelahiran itu sebagai berkat anugerah dari Tuhan. Kalau pandangan bergereja demikian. Tapi kalau misalnya nih pasangan tetap kekeh gitu ya, yang child free, apakah itu dosa atau pelanggaran moral gitu? Kalau dimasukkan dalam wilayah itu sebenarnya dia mengingkari imannya. Iman Katolik itu dia dalam mengasihi, dia harus mewujud nyatakan dalam perbuatan. Iman harus diwujud nyatakan dalam perbuatan. Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Tuhan Yesus mau menderita untuk menyelamatkan kita dari beban dosa, belenggu dosa, kematian, supaya orang hidup dan bangkit, bergerak untuk mewujudkan kehidupan. Nah, sedangkan kehadiran anak-anak adalah keberlanjutan dari kehidupan. Kalau dia menolak kehadiran anak, sejak semula prinsip pertama diberi pengertian. Prinsip kedua
itu sebagai bentuk perwujudan iman. Yang ketiga, tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak-anak, mendampingi anak-anak. Kalau orang memahami, maka dia akan menghayati. Kalau sudah mampu menghayati, dia akan mewujudkan dengan sukacita. Kalau dia pada prinsip pertama, prinsip pertama hidup bersama dalam suka duka. Nah, kalau dia mau tetapi tanpa mau menanggung beban tugas untuk mendampingi anak, ya sulit. Itu akan kesulitan tersendiri. Begitu. Lalu kan tadi kamu bilang yang pertama itu penanganan gitu. Ya, pendampingan. Ada tindakan dari gereja untuk menanggulangi itu. Contohnya seperti pendampingan konseling seperti itu. Nah, itu apakah ada? Ada. Oh, ada. Ada pendampingan bisa 2 hari penuh begitu. Lalu bagaimana supaya calon keluarga-keluarga itu mengerti tentang hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, lalu memanajemen keuangan dalam keluarga, dan juga seksualitas, keseluruhan pribadi secara perempuan dan keseluruhan pribadi secara laki-laki, dan bagaimana orang tua juga mendampingi anak-anak, karena orang tua akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nilai-nilai hidup Kristiani akan diwariskan di situ dalam keluarga. Nah, ini tanggung jawab sekaligus jalan kekudusan, jalan kesucian. Iman diwujudkan dalam perbuatan, dalam kehidupan keluarga dengan mendampingi anak-anak, yaitu kekudusan artinya orang tua sungguh hidupnya untuk memberikan perhatian pertumbuhan bagi anak-anaknya. Kalau gitu pesan atau harapan dari Romo sendiri untuk pasangan-pasangan yang masih berpikir atau bergumul dalam kasus ini, dalam kasus Syafri, baik secara martabat kemanusiaan bahwa kita ini luhur ya, Tuhan mengasihi kita, maka jagalah keluhuran itu. Kalau kita masih memiliki pandangan bagaimana orang berkeluarga tanpa kehadiran anak-anak, hendaklah itu mindsetnya ya bertahap direvisi, diubah, memang diprogram begitu. Mungkin dalam perjalanan untuk tahun ini enggak, maka dalam gereja Katolik itu ada bagaimana memprogram kehadiran anak. Manusia punya program secara kodrati, artinya bahwa dia merencanakan sungguh. Tetapi kalau Tuhan memberi, ya harus diterima dengan syukur. Sebagaimana pasangan menerima kehadiran pasangan dengan penuh cinta. Nah, terlebih kehadiran orang lain. Nah, kalau kita sendiri menolak pasangan, maka kalau ada anak, dia akan kesulitan untuk menerima kehadiran anak. Jadi sumbernya justru dari pasangan. Saya bisa menerima kehadiran orang lain, maka saya bisa menerima kehadiran anak. Dan kedua, jelas bahwa dengan menerima kehadiran anak sebagai buah perkawinan, itu jalan kekudusan sekaligus perwujudan nyata dari iman. Nah, ini jalan kekudusannya. Saya beriman kepada Kristus, maka saya siap menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Berkat perkawinan apa? Ada pasangan, menjaga dalam kesetiaan, penuh kasih, dan menerima anak dengan penuh rasa syukur. Begitu. Cuman aku kepo nih Romo. Ya. Tadi kata Romo gereja punya program untuk pasangan yang lagi dalam bergumul gitu. Ya. Nah, apakah acara ini tuh sebelum perkawinan atau setelah atau seperti apa? Ada 3 tahapan. Sebelum perkawinan, jadi kaum muda yang akan melangsungkan perkawinan diberi pemahaman tentang perkawinan, hakikat perkawinan, tujuan perkawinan. Lalu setelah membentuk keluarga, lalu muncul persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Ada para imam yang mendampingi untuk mendengarkan dan mendoakan. Lalu ada keluarga-keluarga dengan spesialisasi masing-masing secara psikologis, secara ekonomi keluarga, dan juga pendampingan konseling.
dan bagaimana apa istilahnya ya yang terbaru saya lupa untuk pendampingan anak. Itu ada satu istilahnya saya lupa itu. Nah, seperti itu dipersiapkan secara persiapan, lalu secara berlangsung ketika dalam keluarga justru orang selalu diingatkan dan disadarkan dengan ajaran gereja, terlebih jangan pernah merasa sendiri. Itu kekuatan. Kalau kita sudah mengklaim diri bahwa mau berkeluarga tanpa kehadiran anak-anak, saya merasa tidaklah mungkin kita mengatakan diri sebagai orang Katolik, karena orang Katolik suka duka mau mengikuti Tuhan Yesus dan wujud nyata konkret menerima kehadiran pribadi yang lain. Luar biasa, sangat insightful teman-teman. Ya. Dan dari penjelasan Romo Siga tadi sangat dijelaskan bahwa gereja sangat full support gitu ya Romo ya, Ya, full. untuk pasangan-pasangan yang sedang bergumul, apalagi yang ingin ke ranah-ranah child free seperti itu. Jadi terima kasih banyak Romo sudah mau jadi narasumber kita pada hari ini. Sama-sama. Pengetahuannya top sih Romo menurut aku. Dan juga terima kasih juga untuk Romo yang sudah meluangkan waktu dan ini juga menjadi refleksi bagi kita Algoners dan teman-teman semuanya. Juga untuk Algoners, ingat bahwa setiap pilihan hidup harus lahir dari doa, pertimbangan nurani, dan juga cinta yang sungguh. Benar gak Romo? Benar dong ya. Nah, buat teman-teman yang kepo dengan episode-episode PNG lainnya, bisa banget cek YouTube KMK Algons atau bisa cek Spotify yaitu podcastnya Algons. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga follow social media Algons di Instagram dan di YouTube begitu. Nantikan podcast kita selanjutnya dan pastinya kita akan membawa topik-topik yang lebih gak kalah menarik lagi. Saya Nessa dan Romo Siga pamit undur diri. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya.